Pertama, yang menarik dari akun Fufu Fafa ini adalah kenapa tidak muncul saat Pilpres. Tapi kenapa munculnya begitu mau pelantikan presiden terpilih? Itu menarik untuk kita kaji. Kenapa? Sekarang ini lagi zamannya cerita orang terkait sandera menyandera. Apakah ini juga mengarah ke sana? Itu yang perlu kita kaji. Sehingga apa yang disampaikan bahwa ada yang mau ngadu domba itu bisa terbukti. Betul ada yang mengadu domba atau upaya menyandera. Kan seperti itu. Nah, jadi pengusutan terhadap segala sesuatu itu, betul yang disampaikan oleh Pak Roy Suryo menjadi benar adanya. Mau cepat berhenti, usut. Selesaikan. Kalau tidak, dia akan terus berputar. Kenapa? Tidak ada jawaban. Apakah itu akun Fufu Fafa itu memang punya Gibran atau tidak? Ya usut, pastikan. Kalau punya Gibran mungkin bisa dimaafkan. Kalau bukan punya Gibran, ya dicari saja pelakunya, kan gampang. Nah, ketika kemudian tidak ada upaya itu, maka dia akan terus berkembang menjadi dugaan, tafsiran, dan sebagainya yang belum tentu menguntungkan buat Gibran. Itu yang pertama. Terus kedua, tentang jet pribadi, itu menjadi menarik karena yang melakukan adalah Kaisang. Kalau kemudian pejabat lain melakukan itu, perlu diusut, ya perlu juga. Tetapi karena seperti yang disampaikan Pak Roy Suryo itu dia terbang ke berbagai negara dan tempat, sehingga harusnya itu menjadi lebih penting untuk diusut dahulu. Dan itu sepertinya menjadi kesepakatan kita bersama. Walaupun dengan bumbu bahwa yang lain juga diusut, betul, karena semua berada hak yang sama di muka hukum. Begitu loh. Nah, yang ketiga adalah kita sudah setuju bahwa ketika tanggal 20 Oktober, maka power Jokowi hilang. Problemnya adalah bagaimana dengan anak-anaknya. Apakah pengusutan terhadap Fufu Fafa? Apakah pengusutan terhadap jet pribadi dan sebagainya akan bermunculan bisa saja di kemudian hari? Itu akan berhenti tanggal 20 Oktober atau justru berlanjut ke pengadilan? Itu akan menarik untuk kita lihat ke depan. Terima kasih, Pak Iman. Oke. Tadi ada disebutkan Bung Noel, Babe Haikal, bahwa bukan hanya jet pribadi, jangan hanya Kaisang, tapi juga ada yang lain. Ada yang mau nambahkan soal itu? Oh, Babe. Iya, Okay. saya cuma mau menambahkan dan menggarisbawahi, kalau umpamanya negara ini mau kuat, kembalikanlah semuanya ke dalam jalur konstitusi. Dan itu yang selalu diingatkan oleh presiden terpilih. Jalur konstitusi, konstitusi, konstitusi. Jadi kalau umpamanya ini sebuah indikasi gratifikasi, yang lain juga jangan didiemin. Siapa yang lain? Ya, publik bisa melihat lah semuanya. Yang pejabat ya, saya ralat ya, pejabat bukan setiap orang ya. Pejabat, kita lihat, silakan di googling. Ada ketua partai, ada anaknya ketua partai, ada siapapun lah. Ketua partai ini semua ketua partai atau gimana? Nah, itulah hebatnya Bung Aiman, supaya saya menyebut satu nama yang kemudian belum tentu jangan-jangan pesawat pribadinya milik dia, akhirnya saya kena gitu kan ya. Jadi gini. Maksudnya siapa nih? Itu kita terbuka, kita bisa kalau lihat bersuara. bahasa tubuhnya, ketawanya Bung Adian Nabitupulu, Bung Adian Yunus Nabitupulu, dia udah tahu siapa yang naik itu. Cuma dia karena sekarang udah. Maksudnya siapa? Jadi gini aja. Semua. Nggak, ini mengarah kemana? Maksudnya ke ketua umumnya Bung Adian? Saya nggak bilang gitu. Saya nggak bilang gitu. Yang saya bilang adalah semua bisa lihat siapa pejabat yang naik pesawat jet pribadi. Termasuk ketua umum tadi. Bandingkan, ya ada ketua umum partai, ada anaknya, ada saudaranya, ada misanannya, ada iparnya, silahkan diusut, kemudian diangkat, bandingkan dengan pembuktian terbalik, berapa gajinya, berapa income-nya, berapa bisnisnya, berapa usahanya, bisa nggak dia sewa? Itu penting. Jadi jangan cuma satu Pak si Kaisang doang. Itu saya cuma menggarisbawahi itu. Yang kedua, yang tadi Adian lagi-lagi menyimpulkan kehilangan power, mungkin udah 10 kali diucapkan di sini dan kita udah bilang memang itu udah biasa, itu udah wajar, itu lumrah. Sehingga yang menimbulkan ketertarikan kita itu adalah mengapa seorang Adian Yunus Nabitupulu mengungkapkan kehilangan power berkali-kali di forum yang dilihat dari Aceh sampai Papua. Itu pertanyaan saya sama Bung Adian Yunus Nabitupulu. Oh, Adian Yunus Yusak Nabitupulu. Iya. Oke, Bung Adian, tadi jawab dulu tadi soal ketua umum, saya nggak tahu maksudnya apa, tadi bilang bukan. Tapi bisa jawab dulu. Kemudian yang kedua soal, tadi apa yang kedua tadi?
Ya kenapa gitu loh? Baru kan ya Kenapa diulang-ulang soal post power? lumrah, wajar. Saya belum menemukan gini, kalau Bung Adian Yunus Yusak Napitupulu ini kalau ngomong ini pasti ada rentetan dan implikasinya. Ya. Nggak akan beliau yang sangat senior di gedung DPR itu bicara cuma singkat tanpa ada implikasi dan dampaknya, nggak akan. Sekarang saya mau tanya, apa implikasi, apa dampak, dan apa sebenarnya yang Anda inginkan dan harapkan ketika yang Anda katakan itu kehilangan power? Karena ini semua lumrah wajar, kecuali kalau ini sebuah sesuatu yang mengherankan. Semua presiden yang selesai masa jabatannya, ya otomatis kehilangan power. Jadi ini lumrah biasa, nggak perlu diangkat berkali-kali. Tapi Adian mengangkat. Saya mau tanya, what's up, man? Oke. Oke, silakan, Bang Mennya Adian. mau jawab nih. Soal jet pribadi dulu, tadi ketua umum termasuk nggak atau bukan gitu kan? Begini. Kalau kemudian mau diusut ya usut saja. Itu nggak masalah. Itu loh. Kan proses pembuktian akan menjawab siapa yang benar dan siapa yang salah. Kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua soal kehilangan power itu pasti. Yang menjadi masalah adalah biasanya ketika sudah tidak ada power, maka akan banyak kasus-kasus lama yang terbuka. Itu loh. Nah, dalam konteks itu ketika itu terjadi, maka akan menjadi sesuatu yang menakutkan buat yang kehilangan power. Makanya, yang menakutkan itu yang telah membersamainya selama 9 tahun. Jangan-jangan ketika diungkap satu Bentar. merembet ke yang bersamainya selama 9 tahun, Bang Adian. Oke. Jangan-jangan yang takut Bang Adian gitu loh. Oh enggak dong, bagaimanapun juga yang takut itu yang mau kehilangan power, makanya disebut post power syndrome. Sindrom setelah tidak berkuasa. Itu loh. Kalau kemudian yang takut gue tidak mungkin dong. Itu loh. Yang takut yang kita bicara ini kan apa sih efeknya ketika sudah tidak punya power? Ketika sudah tidak punya power, maka akan ada banyak hal-hal lain yang selama ini bisa ditutupi dengan powernya yang mungkin akan terbuka. Nggak apa-apa, Bang Adian, nggak apa-apa. Itu bukan sesuatu hal yang sangat penting malam ini Lu untuk nanya diangkat dan gua didiskusikan. jawab, lu bilang nggak apa-apa. Ya memang nggak apa-apa gitu loh, nggak perlu lagi diungkap-ungkap lagi. Ini Man, Gue tidak menanyakan ke lu, gitu loh. Gue my God. menjawab pertanyaan lu, jadi jangan lu jawab lagi penjelasan gue. Masa penjelasan gini. dijawab? Yang dimaksud Adian itu mungkin sosok yang selama ini kita lawan dengan karakter yang seorang diktator, otoritarian. Nah mungkin iya, tapi ini Jokowi bukan seorang diktator, bukan seorang otoritarian, dan itu lumrah di negara demokrasi. Apalagi ada pembatasan konstitusi. Setiap pemimpin hasil dari pemilu itu hanya 2 kali. Tidak lebih dari itu. Jadi menurut saya ya nggak ada yang menakutkan. Yang menakutkan kalau itu gimana? gini. Kalau menurut Noel tidak menakutkan ya tidak apa-apa. Emang nggak ada apa yang harus ditakutin. Jokowi juga Menurut komunikasi Adian, dengan biasa aja. Menurut Adian ada istilah post power syndrome. Itu bukan ketika menurut sudah- Asdian, menurut pandangan umum. Yang ditanya gua gimana sih, Wah? Oh, gitu. Ada-ada aja. Nah, Gua nggak nanya. power syndrome itu artinya sindrom atau kekhawatiran ketika sudah tidak berkuasa. Apa saja yang terkait dengan post power syndrome? Banyak terkait hilangnya fasilitas dan sebagainya. Bung Adian, mohon maaf, ada Bung hal Adian, yang lain mohon maaf. lagi? Itu kan konsekuensi rokoknya dari negara tolong demokrasi, ditaruh kan? dulu. Bung Adian, mohon maaf. Oke, apakah ada hal yang lain lagi? Bung Adian, Ada. mohon maaf. Kenapa? Banyak kemudian hal-hal lain yang mungkin bisa tertutupi dengan kekuasaannya, yang ketika dia tak berkuasa akan terbuka, Enggak akan juga banyak tuh. nyanyian. Apakah itu mungkin terjadi? Mungkin nggak tidak terjadi? Ya mungkin juga. Tapi kalau ditanya kenapa Adian berkali-kali berkata seperti itu, seperti pertanyaan Babe Haikal tadi, maka gua jawab karena bisa saja kemudian banyak hal-hal yang tertutupi karena kekuasaannya akan terbuka. Kalau itu terjadi bagaimana? Ya semakin menarik perpolitikan kita. Kenapa seperti itu? Karena orang bilang engkau bisa membohongi beberapa orang untuk beberapa waktu, tapi tidak bisa membohongi semua orang untuk selamanya. Gitu loh. Oke. Setuju. Bung Adian, mohon maaf, tapi rokoknya tolong diturunkan dulu. Enggak, cuma enggak diisep kok. Enggak, Cuma jangan, di- enggak boleh. Kita punya aturan di gitu. P3 SPS.